جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وسد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وسد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي أراك والقاف وافرح بنداك طه جود بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جود بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا مكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا مكرم يا رسول الله مع سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurin yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore semuanya. Kembali di Alisan Media Center dalam acara Syirko Siraman Kolbu Ramadan. Kalau sebelumnya edisinya Kultum Tausiah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dalam episode baru yaitu dengan podcast mestinya. Pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan hingga pada hari ini hari ke-22 kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan sore ini, alhamdulillah telah hadir narasumber di antara kita, yaitu alumni angkatan ke-1, Ustadz Ganjar Rahmat. Betul, Tad? Ya, belum berubah. Belum berubah. Belum berubah. Dan alhamdulillah namanya emang beda dikit, jadi beliau angkatan ke-1, Ustadz Ganjar Rahmat, dan saya Rahmat Hidayatullah angkatan ke-20, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di Pampang ada kolaborasi 2R antara Rahmat dan Rahmat gitu. Double R. Double R. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan mengambil topik tentang ngobrol perkara santri tadi. Ya. Alhamdulillah narasumber kita sore ini yaitu Ustadz Ganjar tuh
sekarang makomnya udah tinggi. Kalau dulu antum santri kan tadi ya, Anjir. udah santri jadi alumni, sekarang alhamdulillah jadi wali, tapi bukan waliullah ya, jadinya jadi wali santri. Wali santri. Alhamdulillah beliau mempunyai anak yang mana dimasukkan juga ke pondok pesantren. Nah, nih ngobrol-ngobrol perkara santri, dulu antum santri, terus kan merasakan pahitnya hidup di pondok, kemudian yang manisnya kayak gimana. Terus apa yang mendasari antum ketika mempunyai anak dimasukkan lagi ke pondok untuk jadi santri? Ya. Mungkin sedikit cerita nih ketika awal jadi santri. Sebetulnya nggak kebayang waktu itu saya bisa masuk ke pesantren, ke pondok. Karena waktu itu tahun 1989 lulus SD, orang tua sudah memasukkan ke SMP Negeri Ibun. Itu awalnya. Nah, kemudian selang berapa minggu ada dari pimpinan pondok pesantren Al Ihsan masang pamflet di daerah Majalaya. Itu awalnya. Jadi kalau dulu kan masih belum ada brosur tapi pamflet. Ya, belum ada brosur. Jadi ada Ya belum media, belum, masih pamflet biasa, dan itu cuman satu besar ukurannya. Itu dulu ditempelnya kebetulan rumah di lingkungan Masjid Agung Majalaya. Nah, beliau para pimpinan pondok dari mulai almarhum Pak Kiai Muhammad sampai Pak Ustad Mahrus, Kiai Mahrus, itu masang pamflet di mading Masjid Agung Majalaya. Nah, tidak lama dari itu almarhum Haji Soleh main ke rumah ngelihat pamflet itu, pamflet pondok pesantren modern Tahujana waktu itu, masih Tahujana, dan tempatnya masih di Bandung di Jalan Dengki. Ternyata almarhum Pak Haji Soleh itu sahabatnya almarhum Pak Kiai Haji Muhammad waktu di Gontor. Nah, akhirnya Haji Soleh ketemu sama almarhum bapak saya, kemudian ngobrol-ngobrol. Kalau bahasa Sunda mah nggak, saya budak teh asupkeun kadinya babaturan cenah ieu keur zaman mondok. Akhirnya sepakat, saya udah masuk SMP ditarik lagi, kayaknya dibawa ke Dengki waktu itu. Tapi bentar tadi ya, jadi motong bentar. Ketika masuk nih, Ya, kan kalau sekarang kita mau masuk ke pondok pesantren, misalkan Gontor atau misalkan pesantren besar lainnya, itu nanti kita lihat di website atau apa terlihat fasilitas. Nah, Ya. kalau antum dulu kan baru hanya pamflet aja, hanya pamflet aja. belum tahu fasilitas. Belum tahu fasilitasnya seperti apa, belum. Cuman tulisan aja menerima santri baru. Cuman itu aja. Ya. Jadi nggak tahu lokasinya di mana, terus keadaan pondoknya seperti apa. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Jadi itu secara psikologi gitu, kemauan sendiri atau ada tuntutan dari orang tua, kepaksa gitu. Ah, udah we, yang penting mah orang tua senang gitu. Awalnya kemauan orang tua awalnya. Cuman seiring dengan waktu, ya alhamdulillah bisa menerima gitu, bisa menerima. Kalau awalnya memang karena disuruh orang tua untuk masuk ke pesantren, terutama kakak bapak almarhum Haji Soleh gitu. Berarti tadi ketika pertama tuh masih di Dengki. Ya, masih di Dengki Selatan. Dan itu
waktu itu tempatnya ternyata bukan milik Pondok Pesantren Miftahul Jannah gitu. Jadi masih punya Yayasan 11 Maret kalau nggak salah waktu itu. Jadi bergabung dengan sekolah SMP sama SMA 11 Maret waktu itu. Nah, kembali ke pertanyaan awal gitu tadi. Yap. Jadi yang mendasari antum memasukkan lagi gitu anak menjadi santri lagi. Apa dasarnya? Apa karena udah kepetek nih nikmatnya hidup di pondok tuh kayak gimana hingga akhirnya percaya. Ya. Ini kan untuk menambah kekuatan calon wali santri atau wali santri yang sedang memondokkan anaknya di tengah gempuran sekarang lagi rame kasus bully. Ya. Gitu. Nah, sedangkan antum percaya masukin anak untuk jadi santri lagi, itu dasar alasannya apa gitu kan? Satu yang memotivasi saya masukkan anak ke pondok lagi ketika saya mondok kemudian selesai ada merasa banyak kekurangan, itu yang menjadi motivasi. Kemudian yang kedua, melihat situasi lingkungan sekarang, lingkungan di luar selain di pondok, kalau kita lihat di media, baik itu di Facebook, Instagram, di Twitter dan lain sebagainya, di media sosial, itu pergaulan remaja sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi saya inisiatif dimasukkan ke pondok, karena kalau di pondok itu hampir 90% kegiatan terkontrol sama pembina pondok, sama asatidnya, sama kakak kelasnya. Kalaupun misalkan ada pelanggaran ya bisa diminimalisir, kemudian bisa langsung dikasih nasihati dan lain sebagainya. Kalau untuk di luar, saya kira untuk saat ini kalau melihat pergaulan anak-anak remaja sekarang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi akhirnya kami berinisiatif untuk melanjutkan atau mengestafetkan. Dulu bapaknya pernah mondok, ya anaknya juga. Dan alhamdulillah ketika mengajak anak saya jalan-jalan ke pondok, itu bukan timbul dari paksaan atau saya memaksa anak harus masuk pondok, tidak. Jadi awalnya saya ngajak jalan-jalan, ini buat para orang tua Dikenalin dulu, dikenalin dulu. Jadi jalan-jalan tidak hanya ke satu pondok aja gitu. Jadi berbagai tempat. Jadi nggak hanya satu tempat, ke situ aja enggak. Diajak jalan-jalan, masuk ke pesantren, ngelihat situasinya itu dari pagi, kadang sampai siang, kadang dari siang sampai sore gitu. Nah, dari daerah Garut itu Garut kota sampai ke Limbangan. Nah, terakhir di Limbangan. Karena di Limbangan ada temen waktu ngampus waktu itu, dia ngasih informasi, coba Kang bawa ke Darussalam. Ya akhirnya coba dibawa ke Darussalam, langsung jadi anak saya yang minta, tanpa harus disuruh udah di sini, enggak, langsung anak saya yang minta, udah Bi, Julpan di sini aja mondoknya. Ya udah langsung daftar gitu. Jadi awalnya diajak jalan-jalan dulu, diperkenalkan dulu gitu, nggak ujuk-ujuk kita memaksa, karena kalau dipaksa juga kurang baik juga bagi psikologi anak. Jadi alangkah baiknya dengan kemauan sendiri. Cuman tahap-tahapnya kalau saya pribadi ngajak anak jalan-jalan dulu ke pondok. Terus dan alhamdulillah anak yang kedua juga padahal baru SD kelas 4 udah sama mau masuk pondok. Karena di lingkungan di daerah saya tiap tahun, tiap Ramadan suka ada kegiatan pesantren Ramadan, itu yang pengisinya santri-santri yang dari Garut. Jadi akhirnya ngelihat mungkin kegiatan santri akhwatnya seperti begini, tertarik. Jadi tanpa ada paksaan, dia langsung minta,
katanya mau masuk pondok. Nah, Tuh. keren Tad. Nah, ini Tad, jadi kalau fenomena sekarang tuh banyak beredar informasi, kan antum sebagai wali santri Ya. gitu ya di sini, saya pengasuh santri gitu, banyak beredar rumor, Mm-mm. ngapainnya di santri budugan gitu. Ya. Terus budugan nanti hanya belajarnya misalkan di kitab turos Iya. atau ilmu-ilmu agama, kan saya pengen jadi IT, pengen jadi polisi, jadi apa. Nah, antum kan alumni angkatan pertama nih, mungkin bisa ngasih sedikit gambaran bahwasannya dari alumni angkatan pertama sampai terakhir 30 tuh itu tidak hanya menjadi seorang ustadz. Mungkin antum Iya. bisa ngasih gambaran ada angkatan berapa yang jadi ini, jadi ini, Iya, jadi ini, iya. supaya santri yang mondok tuh, oh iya, keluar dari pesantren tuh kita nggak perlu jadi ustadz atau guru aja, ternyata bisa jadi yang lain. Iya. Ya. Kalau ngelihat dari pengalaman angkatan pertama itu sebetulnya nggak mesti keluaran pondok pesantren jadi guru ngaji atau ustadz atau dan lain sebagainya, pendakwah. Kalau untuk pendakwah saya kira itu mah kewajiban setiap orang mukmin, setiap Iya. orang muslim itu jadi kewajiban pendakwah. Tapi maksudnya untuk berkegiatan misalkan jadi pedagang, jadi pembisnis atau pemusik, ada. Malahan di angkatan pertama itu ada 2 orang gitu yang jadi pemusik. Dadan Safari sama Ahmad Fari itu jadi pemusik gitu. Kemudian ada yang jadi pembisnis, Bang kalau nggak salah, Bang lupa lagi namanya, Bang apa. Terus ada yang dari Riau itu sekarang jadi pendongeng Nusantara. Nah, Jadi untuk kalangan umum gitu, anak-anak, ya dia bergelutnya di anak-anak khusus Islami atau dongeng umum tuh? umum. Itu ada, dia dimasuk di komunitas pendongeng Nusantara, ada Kak Resa namanya, bisa dicek itu di Instagram. Jadi intinya keluaran pesantren tidak mesti jadi ustadz atau jadi guru ngaji. Yang penting nilai-nilai kepesantrenannya dibawa. Jadi bisa ngaji itu kewajiban tadi Iya, kewajiban. Nah, nanti kerja mah itu kebutuhan gitu ya. Gitu. Jadi yang penting kita bisa ngaji untuk masa depannya, bebas gimana para santri sendiri gitu. Jadi kita udah punya fondasi gitu. Iya. Ada malahan yang angkatan kedua itu yang jadi di bidang perumahan ada itu. Jadi banyaklah macam-macam. Jadi kembali lagi ke individunya masing-masing. Tapi yang jelas ketika seorang santri yang sudah dibekali ilmu agama, ketika mereka terjun misalkan di bisnis, kemudian di pekerjaan yang lain, setidaknya ada benteng yang menjaga gitu. Setidaknya seperti itu. Jadi kayaknya jauh untuk keluar jalur gitu. Kalau misalkan santri itu jiwa santrinya tertanam sehingga ketika berkegiatan di luar bisa membentengi diri gitu. Nah, lebih seperti itulah. Karena ini tentang masalah santri gitu tadinya. Ya. Coba Anda pengen antum sedikit bercerita hal-hal yang antum tidak pernah lupakan zaman nyantri dulu. Karena setahu Anda gitu tadi sekarang alisan itu, pesantren alisan berdiri bangunan megah. Ya, sedangkan antum ketika dulu angkatan pertama bahkan pelopor 1 sampai 7 yang hanya dengar cerita dari generasi ke generasi menempati hanya 1 buah masjid aja, Masjid Muhajirin. Jadi tidur di sana, BAB di sana, ibadah kemudian di masjid, makan di belakang masjid, untuk buang air di kebun atau di rawa pinggir masjid. Jadi kamar belum megah fasilitas, tapi antum betah gitu. Apa kira-kira tadi?
Ya alhamdulillah ya. Kalau angkatan-angkatan pertama, kedua, ketiga, sampai ketiga lah, yang merasakan perjuangan di Al Ihsan itu ketika pertama kali datang ke sini dari Dengki, kalau nggak salah waktu itu naik bus, kemudian barang-barang santri naik di pakai truk. Itu memang masya Allah. Makanya sekarang kalau saya lihat pondok Al Ihsan bersyukur sekali. Tapi kadang-kadang suka berpikir, kok dengan bangunan semegah ini, terus fasilitas udah alhamdulillah, kok masih banyak santri yang nggak betah gitu. Iya. Sementara kalau dulu bangunan belum ada, tempat belajar belum ada, hanya mengandalkan masjid saja gitu ya. Jadi tidur di masjid, belajar juga di pinggir masjid. Terus, nah ini yang jadi hikmah, yang jadi berkah, yang sekarang dipakai aula Ibnu Sina itu tempat buang hajatnya santri dulu, di sana tempatnya. Jadi kalau mau buang hajat, gali, udah dikubur lagi, jadi bawa air dari masjid. Tapi sekarang ya alhamdulillah gitu, ngewujud jadi gedung Ibnu Sina gitu. Padahal itu dulu tempat buang hajatnya santri gitu. Dan satu hal yang nggak bisa dilupakan, perjuangan beliau gitu ya, masaih itu sangat luar biasa waktu itu. Jadi nanti learning by doing itu betul gitu. Jadi langsung dipraktekkan ketika mengajak santrinya untuk ini teh, sama-sama gitu, bareng-bareng sama asatidnya gitu. Dari mulai dulu tuh ngambil bata, ngambil pasir, jadi kerja bakti itu kerasa banget gitu. Nah. Jadi rasa memiliki ke pondok tuh kuat gitu. Jadi akhirnya itu yang menguatkan mereka untuk bertahan dan betah gitu di pondok gitu, dengan segala bimbingan dari para pimpinan dan asatid itu barangkali. Jadi antum tuh sebelum pindah ke Balai Endah tuh Al Ihsan tuh waktu di Dengki itu bangunan megah, cuman bukan milik pondok. Iya, kemudian dibawa pindah ke Al Ihsan. Hanya masjid aja. Berarti gitu. Di luar bayangan dong kan? Kalau pernah dulu itu angkatan kedua itu Kiai MR pernah bilang beliau merasa ketipu gitu. Iya, beliau merasa ketipu datang ke Mita Hujana. Kenapa? Ternyata selama ini kita belajar, kita tidur, bangunannya bukan milik pondok gitu. Iya. Jadi kalau bahasa ini mah ngontrak. Gitu. Makanya ketika pindah ke Bala Endah, walaupun belum ada bangunan, hanya ada masjid, kemudian tanah kosong, rawa-rawa, tapi dengan tekad para pimpinan, para asatid, kemudian menguatkan para santri, didukung oleh orang tua santri, alhamdulillah. Makanya pas pertama kali saya kesini ngelihat bangunan, wah, masya Allah, sangat-sangat bersyukur sekali. Iya. Nah, jadi kan antum sekarang wali santri sekaligus punya anak santri juga, gitu. Ketika contoh kan di sini yang menyaksikan mungkin ada santri, ada wali santrinya juga gitu tadi. Ketika antum dulu kegiatan full di pondok, kalau anak dulu suka ngerasa kesel tadi, kegiatan penuh gitunya dari subuh nyampe jam 10 malam belum beres itu juga. Jadi ketika pulang ke rumah teh balas dendam, tidur tadi gitu. Yeah. Nah, sekarang gitu ya, kemungkinan ada beberapa santri juga yang ketika liburan di rumahnya tuh tidur lagi gitu. Nah, kalau di zaman antum dulu kayak gimana gitu? Apakah sama atau mungkin lebih produktif gitu? Kalau justru yang saya rasakan itu bosan sih, memang bosan. Apalagi saya angkatan pertama yang
cuman satu-satunya waktu itu apa saya ngerasain belajar sendiri itu Belajar sendiri sekelas. cuman saya sendiri gitu. Itu kayak privat atau tadi? Iya kayak privat gitu. Jadi ini teh kumahanya itu mudah-mudahan beliau masih ingat itu Ustadz Al-Mukarram Dr. Ustadz Ijri Mustafa. Itu kalau belajar sama beliau tempatnya kadang-kadang di kamar, kadang-kadang di dapur, kadang-kadang di halaman masjid, itu nggak tentu gitu. Jadi kalau misalkan yang saya rasakan dulu kemudian dirasakan lagi sama santri-santri yang sekarang, walau Jauh. Masya Allah, kayaknya. jauh gitu, jauh. Itu saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih ada temen. Nah, pas selesai kelas 3 mau ke aliyah, itu mau ke kelas 1 aliyah, itu teman-teman pada keluar semua, tinggal saya sendiri. Selama satu tahun itu belajar sendiri sebelum pondok menerima, kalau bahasa sekarang itu apa ya? Tajribi, intensif. Ustaz. Intensif, nah gitu. Jadi pindahan dari SMP sekolah lain, sekolah umum dibawa ke pondok. Nah itu saya selama nunggu setahun itu belajar sendiri. Makanya kadang-kadang belajar di kamar, di dapur, di halaman masjid. Itu saya masih ingat sekali waktu belajar sama Ustadz Izzuddin Mustafa belajar jurumiyah itu depan pohon ini. Sekarang udah nggak ada. Masih ada. Yang depan masjid bukan? Di depan masjid. Ya. Nah, itu di sana belajar berdua. Jadi udah nggak di kelas lagi karena memang nggak ada kelas gitu kan. Cuman ya kayaknya kalau yang kealaman saya dulu kemudian dialamin sama santri sekarang, wah kayaknya nggak tahu gimana gitu jadinya. Jadi kan kalau santri sekarang gitu tadi ya. Ini kan sesinya santai podcastnya gitu tadi. Ya. Kalau santri sekarang misalkan, waduh males, kita pindah ke belakang tidur. Jadi kan ada barisan depan, Ya. santri-santri yang masih seger. Ya ini pasti pindah ke belakang tidur. Berarti antum nggak bisa karena sendiri. Nggak bisa lah karena sendiri, nggak bisa. Makanya Terus kalau misalkan antum pura-pura sakit ketahuan. pura-pura sakit ketahuan, ngantuk ketahuan. Pernah waktu itu ngantuk disentil ya sama siapa ya lupa lagi. Pernah itu. Saking nggak kuatnya ngantuk, belajar siang, pada duhur kan sebetulnya kegiatannya sama. Kegiatannya sama dari pagi, kemudian duhur, habis duhur masuk lagi, keluar sebelum asar. Sama sebetulnya kegiatannya. Itu nggak jauh beda sih sebetulnya. Cuman memang apa ya, giroh dulu dengan yang sekarang kayaknya jauh gitu, jauh berbeda gitu. Kalau ngelihat dari sisi santrinya gitu. Iya. Tapi masya Allah kalau ngelihat prestasi-prestasi santri-santri yang angkatan sekarang, alhamdulillah banyak, alhamdulillah. Ini kan kalau santri itu antum kan angkatan satu orang. Iya. Kemudian ada angkatan 2, 3, 4 sampai 5 atau 6 yang antum kealamin semasa gitu waktu zaman nyantri itu. Ke 6 sampai angkatan 6. Sampai angkatan 6. Nah, yang Sebentar dilarat, angkatan ke-1 itu awalnya 11 orang. 11 orang. Awalnya 11 orang. Ke angkatan 1 11 orang, kemudian angkatan kedua Lupa ya berapa. Kurang ingat ya. Cuman kalau wajah-wajahnya masih ingat lah. Nah, ini Tad ada pertanyaan nih Tad dari santri kita. Ustadz, apa menu makan dulu sama sekarang? Atau antum zaman santri? Apa ya? Dulu mah menu makan teh langsung dimasakin waktu zaman di Dengki, terutama zaman di Dengki. Itu langsung dimasakin sama Bu Haji, istri pimpinan almarhum. Sama Ibu Haji Iya, langsung ya. langsung. Jadi walaupun memang ada yang membantu gitu, tapi yang masak itu dulu beliau
Jadi walaupun apa ya, sederhana, dulu ada istilah triplek. Tahu nggak triplek apa? Apa tadi? Itu tempe tipis pakai terigu, jadi ngebelengkang gitu. Jadi sebenarnya Jadi triplek tempenya diiris tipis, tambah terigu. sama terigu gitu, gorengnya garing gitu kan. Itu santri dulu istilahnya triplek. Terus ada satu lagi apa, ikan berjaket. Ikan berjaket. Ikan berjaket. Ya sama, ikan digoreng, dikasih terigu, digoreng gitu. Jadi sebetulnya ikan berjaket. Sederhana sebetulnya, cuman karena mungkin apa yang masaknya beliau, terus kemudian ada rasa apa ya, kanyaah gitu mungkin kalau bahasa Sunda mah. Jadi aman-aman saja, nggak ada masalah sebetulnya mah gitu. Badan sehat aja. Badan sehat alhamdulillah. Kayaknya mah menu makan antum tadi yang disebut dengan apa triplek, ikan berjaket, kayaknya itu tuh yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna genep wareg kayaknya mah tadi. Ya seperti itulah kayaknya mah. Nah idamnya mah satu, nggak nasinya sih kan sebakul kan. Nasinya bebas itu, nasinya bebas. Sama sebetulnya kalau yang justru malahan mah lebih keren sekarang. Lebih keren sekarang. Dulu ada daging sapi nggak tadi? Oh boro-boro. Oh sekarang menu ikan itu paling spesial. Menu ikan paling spesial. Sekarang ayam tuh seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Oh, alhamdulillah. 2 kali 3 kali. Ada gitu ayam, kemudian pindang, telur. Antum dulu paling spesial? Itu ikan paling ikannya spesial. utuh atau kepalanya aja kan? Utuh. Nah kemudian ada yang bertanya, apakah dulu udah ada santriwati zaman antum? Oh belum. Itu santriwati itu kalau nggak salah angkatan berapa dulu lupa lagi ya. 11 kalau nggak salah tadi ya. Antara 11 dan 10. Angkatan semua nggak ada. Angkatan 1, 2, 3, 4 sampai angkatan 11 lah. Ya antara 11 10 lah. Itu nggak ada santri ahwat. Sekarang ada ahwat. Alhamdulillah. Iya. Malahan banyakkan ahwat ya. Imbang kan? Imbang. Beda dikit. Masih unggul di putra tapi ya ahwat juga udah banyak sekarang. Nah berarti kan dari angkatan 1 sampai 10 taruh gitu kan yang laki-laki semua dengan usia remaja yang penuh dengan apa ego, dengan sukanya kalau mohon maaf gitu, kalau ini kan dikit-dikit anak remaja emosi berantem atau apa. Nah tapi kan di pondok yang anak rasa gitu, nanti antum bisa klarifikasi, ketika punya temen satu angkatan itu ngerasa keluarga bukan temen gitu. Apakah antum juga dengan dari angkatan 1 ke angkatan berapa gitu saudara itu mah gitu, bukan temen lagi? Nah itu yang jadi kelebihan di pondok itu seperti itu yang saya rasakan dulu. Pas begitu keluar itu mau jalan-jalan kemana pasti ada yang ditemui gitu, alumni juga gitu. Jadi rasa kekeluargaannya tuh bukan hanya sekedar teman-teman biasa gitu. Jadi udah gimana ya, kalau saking dekatnya ya kebayang kan 6 tahun, kalau yang ininya 6 tahun gitu kan, 6 tahun belajar babarengan gitu kan di pondok kan udah pada tahu tuh kan pribadinya masing-masing gitu kan. Jadi persaudaraan di luar itu jadi sangat kuat gitu lah kalau di pondok. Beda kalau dibandingkan dengan yang SMP, SMA, saya kira beda jauh lah. Kalau alumni pondok itu ada rasa keterikatan satu sama lain itu kuat. Kemudian sama pondok juga kuat, sama asatid juga kuat gitu. Ya alhamdulillah. Ustadz, ini pertanyaan lagi dari ini. Ustadz Afwan bertanya dulu, Ustadz pelajarannya gimana, sama masih ingat guru mata pelajarannya? Jadi mata pelajaran dulu di zaman Ustadz pelajarannya gimana, sama masih ingat guru mata pelajarannya? Misalkan gini Tad, mungkin dulu apakah udah ada umum atau pondok aja? Ya. Gitu.
waktu zaman Dengki ya ada umum. Jadi untuk pelajaran umumnya gabung ke waktu itu pernah ujiannya itu ke waktu sanawiyah, ujiannya itu ke Cicaheum. Oh, nginduk berarti tadi. Nginduk. Masih belum ini sendiri, Belum masih sendiri. nginduk. Itu kebayang kan bolak-balik tiap hari itu dari Muhammad Toha ke Cicaheum itu pas ujian terakhir. Jadi sama sih, ada pelajaran umum juga sama. Cuman bedanya kalau dulu nginduk ke sekolah lain gitu. Dulu tuh ke MTS Negeri 1 Cicaheum kalau nggak salah. Kalau yang aliyahnya dulu teh ke Cigondewa. Cigondewa gitu. Oh, Cijerah. Cijerah kalau nggak salah untuk aliyahnya dulu gabung. Itu kan sempet lumayan menguras tenaga, materi dan lain sebagainya gitu. Jadi tapi alhamdulillah gitu semua bisa dilewati. Iya. Nah, berhubung kita masih dalam edisi Ramadan, bentar lagi ada azan maghrib, kita menyambut buka nih. Mungkin ada pesan dan nasihat untuk santri milenial yang sekarang. Dari antum mahasantri bisa dibilang ya. Mahasantri. Alumni pelopor angkatan pertama nih. Sekaligus menutup episode kita pada hari ini gitu. Pesan dan nasihatnya untuk para santri. Untuk yang masih nyantri di pondok, saya titip pesan, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Kemudian untuk yang sudah merasa menjadi alumni dimanapun berada, ada satu hadis yang mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dimanapun alumni Al Ihsan berada harus menjadi pribadi yang bermanfaat minimal bagi dirinya, bagi keluarganya, tetangganya, maksimalnya untuk semua. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu barangkali sedikit pesan buat para alumni dan buat yang masih nyantri di Al Ihsan, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Ya, itu mungkin untuk episode hari ini. Nanti besok dan seterusnya masih ada lagi, jadi tetap tonton di channel Al Ihsan Media Center. Untuk hari ini saya Rahmat Hidayatullah dan narasumber Ustadz Ganjar Rahmat pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى